mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Ikutilah serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-23 Perempuan di Ujung Jalan. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adyaswara dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang pertama ini didukung Anda sekarang para masih pelaku mendengarkan Iwan Sandiwara Dahlan Radio di sebagai channel Rinca, Memori Ari Aki 80. sebagai Jakul, Herman sebagai Tembong, Lili Nur Indah Sari sebagai Gandini, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah sepasang mutiara telah diceritakan bahwa desa Mentilin akhirnya hancur lebur diserang Mak Rompang, sehingga seluruh penduduk Mentilin yang masih hidup mengungsi ke Tegalsari. Bahkan Gandini dan Kiwista memimpin pengungsian penduduk Mentilin yang terakhir. Di tengah perjalanan menuju Tegalsari, Gandini membunuh Adirata karena perwira ini telah dianggap Gandini tidak setia kepadanya. Padahal yang dilakukan Adirata hanyalah menjalin hubungan cinta dengan Anindya. Kejadian itu membuat Anindya kalut, sehingga dia tinggalkan rombongan Gandini. Anindya kembali ke tempat persembunyian Ki Sabrang. Sesampai di sana, Anindya memberi berita penting, yaitu Batung, salah seorang kepercayaan Ki Jabrik, tertangkap oleh Batara. Bahkan Batung akan disuruh menunjukkan di mana tempat persembunyian mereka. Ki Jabrik cepat bertindak untuk membunuh Batung, sehingga selamatlah mereka dari sergapan Batara
dan pasukan Panggalo. Di tempat lain, di Tegalsari, Raden Wangsa Dirja tidak begitu suka dengan kedudukan Gandini. Walau kedudukan Gandini di Tegalsari diberikan oleh ayahanda Raden Wangsa Dirja sendiri. Sementara itu di Padepokan Telaga Sore, Wulandari sudah mendapat petunjuk dari Nini Jatisuli tentang sepasang mutiara yang ditemukannya. Namun Nini Jatisuli tidak menunjukkan di mana kitab dua mustika itu kini berada. Kirinca, apakah hari sudah pagi, Jakul? Masih malam, Kirinca. Kirinca, jangan tidur dulu. Ada apa, Jakul? Ada berita penting. Berita penting apa? Apakah Kirinca sudah tahu kalau Den Ayu Laras Gandini sudah datang dan berkuasa di Tegalsari ini? Kalau soal itu aku sudah tahu. Kapan Kirinca tahu? Tadi, sewaktu makan siangku diantarkan oleh si Barsa. Tapi apakah Kirinca juga sudah tahu kalau salah seorang penghuni penjara ini dibunuh oleh Den Ayu Gandini? Siapa? Kapan dibunuhnya? Ketika Den Ayu Gandini baru saja menjenguk kita 2 hari yang lalu. Siapa yang dibunuhnya? Si Bongkal. Dadanya menerima tikaman keris Den Ayu Gandini sebanyak 8 kali. Bongkal. Orang sebaik itu dibunuh. Betul, Ki. Waduh, apa salah si Bongkal sampai dia harus mati di ujung keris Den Ayu Gandini? Kata orang, hanya karena salah bicara sedikit saja. Terhadap Den Ayu? Bukan. Dia hanya salah bicara terhadap Ki Tembong. Kalau begitu, kita semua dalam bahaya. Karena kita adalah orang-orang yang tidak suka terhadap perempuan itu berkuasa di sini. Betul, Ki. Kita semua dalam bahaya. Pasti satu persatu kita akan mendapat giliran seperti Bongkal. Pasti Jakul. Apalagi aku banyak sekali berselisih paham dengan Tembong. Sehingga Tembong akan melaporkan sikapku kepada Den Ayu. Lalu dengan mudah Den Ayu akan membunuhku juga. Betul, Ki. Siapa tahu sebentar lagi atau besok pagi sampai giliran kita. Jakul, kenapa kau baru bicara sekarang padaku? Karena aku baru mendengar berita ini dari Lampuni. Apakah Lampuni mendapat tugas jaga malam ini di sini? Tidak. Lampuni hanya kebetulan masuk kemari. Lalu sambil berbisik, dia bicara padaku. Ya. Kalau begitu, kita perlu bertemu dengan Lampuni. Hei, pengawal, kemari kamu. Ada apa Kisanak? Bisa kami bertemu dengan Lampuni? Siapa Lampuni itu? Lampuni itu adalah laki-laki yang melintas di sini tadi. Siapa dia? Dia tinggi besar dan mukanya penuh brewok. Semua pertemuan dengan orang luar penjara harus seizin Den Ayu Gandini. Dan apakah Kisanak ini mempunyai surat izin dari Den Ayu Gandini? Tidak. Nah, kalau begitu, aku tidak bisa memberikan izin untuk Kisanak. Sebentar saja Kisanak. Kisanak, kalau Kisanak tetap memaksa, maka aku harus menghadap Den Ayu Gandini malam ini. Supaya Kisanak dapat izin beliau. Tidak usah. Sialan. Semua pengawal penjara ini, mereka ganti dengan pasukan mentilin. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa kita kenal dan bisa kita ajak bicara dan kerjasama. Satu-satunya jalan, Ki, kita menunggu besok pagi ketika Barsa mengantar makanan kita. Ya. Itu harapan kita satu-satunya. Dan kita harus bisa secepat mungkin melarikan diri dari penjara ini kalau kita masih ingin hidup. Ki Tembong, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu Ki Tembong tengah malam begini. Tidak apa. Aku memang belum tidur. Ada apa? Maaf Ki. Baru saja laki-laki yang bernama Rinca meminta padaku untuk bisa bertemu dengan Lampuni. Bekas kepala penjara Tegalsari ini? Betul Ki Tembong. Laki-laki itu satu kamar tahanan dengan orang yang bernama Jakul. Dan kau izinkan dia bertemu dengan Lampuni? Saya mana berani mengizinkannya Ki Tembong. Karena tidak ada perintah dari Den Ayu Gandini. Bagus. Malam ini juga akan aku laporkan pada Den Ayu. Nah, kembalilah ke tempat penjagaanmu. Kau dan kawan-kawanmu yang lain harus cermat mencari berita seperti ini. Siaga Ki Tembong. Berita ini akan aku laporkan malam ini juga kepada Den Ayu Gandini. Hei, siapa itu? Kau kemana? Den Ayu Gandini memasang penjagaan dengan ketat sekali. Tampaknya Den Ayu tahu kalau bahaya sedang mengancam di mana-mana.
Sehingga aku masuk kemari pun harus mereka curigai. Ada apa prajurit? Ki Tembong. Ya. Maaf, aku kira orang lain. Silakan berjalan terus, Ki. Aku mau bertemu dengan Den Ayu Kandini. Apakah Den Ayu sudah tidur, prajurit? Maaf, Ki Tembong. Aku tidak tahu. Tapi kalau melihat ke sana, rasanya Den Ayu belum tidur. Karena lampu di kamarnya masih menyala. Ya. Biar aku lihat sendiri. Silakan, Ki Tembong. Aku mau kembali ke tempat penjagaanku. Ya, pergilah. Betul. Lampu di kamar Den Ayu masih menyala. Berarti dia belum tidur. Aku harus ke sana. Rumah Raden Wangsa Dirja juga masih terang benderang. Berarti Raden Wangsa juga belum tidur. Aku harus mengetuk pintu kamar Den Ayu ini. Ya, semoga Den Ayu memang belum tidur. Tapi bagaimana kalau Raden Wangsa melihat aku masuk ke dalam kamar Den Ayu? Wah, pasti dia akan marah padaku. Aku tidak peduli. Berita yang akan aku sampaikan ini sangat penting bagi Den Ayu dan Tegasari. Tidak ada jawaban dari dalam. Apakah Den Ayu sudah tidur? Masih tidak ada jawaban. Apakah aku buka saja pintu kamar ini? Kosong. Kamar ini kosong. Pasti Den Ayu berada di rumah Raden Wangsa Dirja. Sebaiknya aku tinggalkan kamar ini. Besok pagi saja aku laporkan kejadian yang baru saja aku terima dari pengawal penjara pada Den Ayu. Perlahan-lahan Tembong menutup pintu kamar Gandini. Dia kembali berjalan di halaman antara rumah Raden Wangsa Dirja dan rumah Gandini. Namun tiba-tiba Tembong berhenti dan melihat ke arah rumah Raden Wangsa Dirja yang masih terang benderang. Sementara pikirannya melayang jauh beberapa waktu yang lalu. Tembong membayangkan apa yang terjadi di saat rumah itu dihuni oleh bekas istrinya yang bernama Aning. Dan perlahan-lahan Tembong menarik napas. Aku sudah tahu apa yang sedang terjadi di sana. Seorang laki-laki muda dan seorang perempuan muda. Dua-duanya juga sedang dilanda sepi. Dan aku yakin bahwa hal ini juga terjadi pada istriku dulu. Ketika Aning menjadi istri simpanan Raden Wangsa Dirja di rumah itu. Bahkan kata orang, rumah itu dibuat oleh Raden Wangsa Dirja untuk Aning. Aning, semua yang terjadi atas dirimu adalah karena kesalahanku. Aku sangat rindu padanya. Di mana dia sekarang? Kalau aku bertemu dengan dia, aku akan minta maaf. Aku tidak akan mengecewakannya lagi. Apa yang kau pandang, Tembong? Den Ayu. Kau mengira aku berada di dalam rumah Raden Wangsa itu? Tidak, Den. Kau harus bicara jujur, karena aku sudah memperhatikanmu sejak tadi. Sejak kau masuk ke dalam kamarku, lalu kau keluar dari dalam kamarku, karena kau tidak menemukan aku. Dan kau memandang rumah Raden Wangsa Dirja itu dengan menduga bahwa aku sedang berada di dalam rumah itu, bukan? Betul, Den Ayu. Tapi dugaan saya ternyata meleset. Aku tidak akan semurah itu, Tembong. Aku tidak akan mudah untuk datang ke rumah Raden Wangsa Dirja, kalau tidak untuk keperluan yang sangat penting. Dan kau tentu datang mencariku tengah malam begini, karena ada urusan penting, bukan? Betul, Den. Ada hal penting yang akan saya sampaikan pada Den Ayu. Mari ke kamarku. Maaf, Den Ayu. Di sini saja. Tidak baik membicarakan masalah penting di tengah halaman seperti ini, bukan? Apalagi tadi kau datang ke kamarku. Iya, Den. Ayo. Apakah kau takut terlihat oleh Raden Wangsa Dirja? Jangan takut. Raden Wangsa Dirja belum kembali ke rumahnya. Maaf, Den Ayu. Saya ingin bicara di sini saja. Jadi kau tidak mau ke kamarku? Di sini saja, Den Ayu. Kalau begitu datanglah setelah aku bangun besok pagi. Aku mau tidur. Aku sangat lelah. Tapi ini penting, Den. Kalau penting, ayo bicara di dalam kamarku. Baiklah, Den Ayu. Ayo, masuklah. Baik, Den Ayu. Kenapa kau diam? Kenapa kau tidak duduk, Tembong? Ayo, silakan duduk di dalam kamarku ini. Terima kasih, Den Ayu. Nah, begitu lebih baik, bukan? Iya, Den Ayu. Kenapa kamu selalu memanggil aku dengan sebutan Den Ayu? Bukankah sudah berkali-kali Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kau tidak usah berbasa-basi menyebut gelarku. Kini katakan, apa sebenarnya yang akan kau sampaikan padaku? Mata Den Ayu Kandini memandangku dengan tajam, seolah-olah dia akan menelan seluruh tubuhku. Ayo, Tembong. Kenapa kamu diam? Kenapa kau seperti orang ketakutan?
Saya akan melaporkan tentang orang-orang yang berada di dalam penjara Tegal Sari ini, Den Ayu. Tembong, apa tidak ada berita lain yang akan kau sampaikan malam ini padaku? Maaf, Den Ayu, saya... Tembong, aku sudah bilang, jangan panggil aku dengan sebutan Den Ayu. Maaf, saya lupa. Nah, berita apa yang menarik yang akan kau sampaikan padaku malam ini? Selain berita tentang orang-orang di dalam penjara itu. Tidak ada, Den. Kalau begitu, lupakan. Kau simpan saja berita itu untuk besok pagi. Ketika semua petinggi Tegal Sari aku panggil menghadap di pendopo. Tapi... Apa masih kurang jelas kata-kataku? Jelas. Nah, lebih baik kita bicara soal lain, Tembong. Soal keadaan Tegal Sari, hanya kita bicarakan siang hari saja. Kau tidak usah khawatir. Penjagaan sangat kuat, sehingga keadaan untuk kita sangat aman. Iya. Bagaimana menurutmu tentang bekas rumah Kisabrang ini? Rumah ini sangat bagus dan besar, sehingga mirip dengan sebuah istana kecil. Sekeliling rumah ini dibakari dengan tembok benteng yang tinggi. Sayang rumah ini tidak seperti rumahku di Mentilin, Tembong. Sehingga kita tidak leluasa berada di taman rumah ini. Tapi nanti akan aku rubah supaya kita bisa berada di dalam taman dengan leluasa tanpa bisa diganggu dan dilihat oleh siapapun. Tapi tidak apa, malam ini tidak ada bulan, sehingga kita akan habiskan malam ini di dalam kamarku saja. Apalagi kamar ini cukup besar dan luas. Den Ayu tampaknya memancing-mancing aku untuk berdoaan sampai pagi di dalam kamarnya ini. Aku akan menolak kalau Den Ayu mengajak aku. Kau melamun, Tembong? Tidak. Bahwa beberapa orang yang berada dalam penjara mulai gelisah dengan sikap Gandini. Karena Gandini sudah melakukan pembersihan besar-besaran. Gandini mulai main bunuh terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Sehingga orang-orang dalam penjara itu akan mengadakan pelarian. Bahkan kalau bisa akan mengadakan pemberontakan. Hal itu diketahui oleh Tembong. Lalu Tembong akan melaporkan kejadian itu kepada Gandini. Namun Gandini tidak mempedulikannya. Bahkan Gandini berlarut-larut bercerita tentang kecintaannya terhadap desa Mentilin yang baru saja dia tinggalkan bersama seluruh penduduk untuk selama-lamanya. Hal itu membuat Tembong sangat gelisah. Rancak, makanan sedang dibagi-bagikan, Ki. Ya. Siapa yang membagikan makanan pagi ini ya? Belum terlihat, Ki. Terhalang oleh terali ini. Ya. Semoga saja masih Ki Barsa yang membagikan makanan pagi ini. Biasanya Ki Barsa mendapat giliran siang hari, Ki. Pembagi makanan sudah dekat. Siapa Jago? Siapa yang membagikan makanan itu? Bukan, Ki. Bukan Ki Barsa katamu. Bukan. Karena Ki Barsa hanya membagikan makanan pada siang hari. Waduh. Jadi siapa? Siapa yang membagikan pada pagi ini? Masih seperti biasa, Ki. Seperti biasa. Siapa maksudmu? Orang yang kemarin pagi. Tapi kita tidak kenal siapa mereka. Oh, laki-laki bopeng ini. Mana tempat makan kalian? Itu, Pak. Ini yang bersih. Yang tadi malam mana? Nih. Di sana. Mau makan atau tidak? Apa maksudnya? Kalau mau makan, kembalikan tempat makan Kisana tadi malam. Lalu akan aku ganti dengan tempat makanan yang berisi makanan ini. Nah, makanlah. Baru kali ini aku dibentak-bentak orang untuk makan. Ya. Keadaan kita memang sedang memungkinkan untuk dibentak orang lain, Jago. Sudahlah. Mari kita makan daripada masuk angin. Makanan seperti ini, aku jadi tidak berselera untuk makan. Memang, makanan yang mereka berikan kepada kita semakin tidak pantas. Mungkin maksud mereka supaya kita semua mati secara perlahan-lahan. Tapi, apa boleh buat, kita harus tetap makan supaya kita tidak mati kelaparan. Ayo, makanlah. Aku lebih baik mati kelaparan daripada mereka memperlakukan kita seperti ini. Jago. Justru mereka menginginkan kita mati perlahan-lahan. Sehingga mereka tidak repot membunuh kita. Sedangkan kita harus hidup, Jago. Kita harus punya tenaga untuk bisa keluar dan lari dari dalam penjara ini. Lalu di luar penjara, kita mengumpulkan kekuatan untuk mengadakan perlawanan, Kak. Kalau begitu, apa boleh buat, Ki? Sebaiknya aku makan makanan ini. Supaya aku bisa ikut bersama-sama mengadakan perlawanan. Bagus. Ayo, mari kita makan. Ya, Ki. Betul apa yang aku duga. Ada apa, Ki? Ternyata ini sebuah surat. Betul? Betul kan? Iya.
Surat itu pasti untukku, Ki. Tunggu. Akan kubaca dulu. Kalian harus hati-hati. Bahaya sedang mengintai kalian. Tunggu berita selanjutnya. Hanya itu tulisannya, Ki? Ya, kita harus hati-hati. Karena masih ada orang yang memperhatikan keselamatan kita, Jago. Siapa orang itu, Ki? Kenapa dia tidak jelaskan namanya di dalam surat itu? Pasti orang yang mengirimkan surat ini orang pintar. Dia tidak mau menuliskan namanya. Karena kalau surat ini sampai jatuh ke tangan orang lain, maka orang lain itu pun tidak akan tahu siapa yang menulis surat ini. Bahkan nama kita berdua pun tidak ditulisnya. Sehingga kalau surat ini jatuh ke tangan orang lain, maka orang itu tidak akan tahu untuk siapa surat ini ditujukan. Jangan-jangan surat ini bukan untuk kita, Ki. Aku yakin surat ini untuk kita. Sudahlah, sekarang kita tinggal menunggu berita selanjutnya dari pengirim surat ini. Kenapa kau tidak sampaikan apa yang akan kau katakan tadi malam padaku, Tembong? Maaf, Tinayu. Saya tidak melakukan hal itu di depan orang banyak karena petunjuk dari Ki Wista. Kenapa begitu? Maaf, Tinayu. Saya tidak tahu kenapa Ki Wista melarang saya bicara tentang hal itu di depan pertemuan tadi. Kenapa begitu, Ki Wista? Sebenarnya saya sudah bertindak lancang terhadap Den Ayu. Untuk itu saya menghaturkan maaf ke hadapan Den Ayu Laras Gandini. Aku percaya pada Ki Wista. Terima kasih, Den Ayu. Nah, bicaralah. Apa sebenarnya yang akan kalian katakan padaku? Ki Wista saja yang menerangkan pada Den Ayu Gandini. Begini, Den Ayu. Pagi-pagi sekali Tembong sudah menyampaikan berita ini kepada saya. Seharusnya Anda berita sekarang ini masih mendengarkan harus Den Ayu Sandiwara yang Radio di pertama-tama channel mendengarnya. Memori Tapi 80. karena Den Ayu sangat sibuk, sehingga Tembong menyampaikannya kepada saya. Itulah sebabnya saya melarang Tembong menyampaikan hal ini kepada Den Ayu di hadapan rapat para petinggi Tegal Sari tadi. Berita apa itu, Ki Wista? Berita tentang keadaan orang-orang di dalam penjara Tegal Sari ini, Den Ayu. Kenapa mereka? Mereka mulai mencoba menghubungi orang-orang di luar penjara, Den Ayu. Apakah para pengawal penjara mengizinkan? Mana berani para pengawal memberikan izin tanpa ada perintah dari Den Ayu. Bagus. Lalu? Lalu mereka tidak memberi izin pada mereka. Lalu apa yang Ki Wista khawatirkan? Sampai Ki Wista melarang Tembong menyampaikan berita ini di hadapan orang banyak. Kita kan orang baru di Tegal Sari ini, Den Ayu. Kita tidak tahu siapa saja yang suka dan siapa saja yang tidak suka pada kita. Sehingga hal-hal yang sangat rahasia begini sebaiknya kami sampaikan di dalam suasana seperti ini saja. Aku rasa para petinggi Tegal Sari yang hadir tadi adalah orang-orang yang suka terhadap kita, terhadapku. Tapi kalau masih ada yang tidak suka, itu tugas kalian untuk menangkap dan menghukum orang-orang yang tidak suka terhadapku itu. Siaga, Den Ayu. Siapa saja yang tidak suka, akan aku hukum dia. Sudah jelas? Sudah, Den Ayu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena seluruh pengawal penjara sudah diganti dengan pasukan mentilin. Siaga, Den Ayu. Sampaikan juga tentang nama orang yang mereka hubungi di luar penjara. Tentang orang yang bernama Lampuni itu. Betul, Ki. Jangan dulu. Tampaknya Den Ayu sedang tidak memikirkan tentang hal itu. Nanti saja, bila Den Ayu sudah bertanya tentang hal itu. Tapi Ki Wista, Den Ayu sedang memperhatikan kita. celaka. Ki Wista, ya. Makan siang mulai dibagikan. Ya. Semoga siang ini yang membagikan makanan adalah Barsa. Semoga begitu, Ki. Bagaimana, Jago? Sudah terlihat siapa yang membagikan makanan siang untuk kita? Belum jelas, Ki. Pandanganku masih terhalang pilar penjara ini. Nah, pembagi makanan itu sudah semakin dekat. Nah. Itu. Saya tidak jelas. Dia membelakangi. Nah, sebentar lagi giliran kita, Ki. Dia lagi, Jago. Si Popeng itu? Iya. Nah, itu. Lihat. Tuh, Ki. Yang kita harapkan bukan dia, tapi Barsa. Ya. Semoga di dalam makananmu nanti ada lagi sepotong bambu kuning yang di dalamnya berisi surat. Semoga saja begitu, Ki. Mau makan atau tidak? Tentu mau. Mana tempat makan kalian tadi pagi? Harus dikembalikan lagi. Kalau mau makan tentu harus dikembalikan. Kalau tidak, ya terserah. Tentu. Di sana. Ini. Oh, masih mau makan? Ayo, masukkan ke dalam keranjang ini bekas tempat makan kalian. Nanti gerabah ini pecah. Pecah atau tidak itu bukan urusanmu. Siap.
Nih, angkat. Sudah jauh si Bopeng itu, Jako. Sudah jauh, Ki. Mari kita cari bambu kuning di dalam makanan ini. Bahwa orang-orang di dalam penjara sedang gelisah menunggu keadaan. Mereka khawatir apa yang akan terjadi pada diri mereka, sehingga mereka mulai kasakusuk. Hal itu diketahui oleh Tembong. Namun ketika Tembong akan melaporkan hal itu kepada Gandini di tengah malam, tampaknya Gandini tidak ingin mendengarnya. Gandini bahkan mengatakan laporan itu disampaikan saja besok pagi dalam pertemuan para petinggi Tegal Sari, sehingga Tembong terpaksa mengurungkan niatnya. Bahkan ketika keesokan harinya, Tembong dilarang oleh Ki Wista menyampaikan hal itu, sehingga keduanya menyampaikan berita itu setelah mereka hanya tinggal bertiga dengan Gandini. Namun alangkah kecewanya Tembong ketika berita itu disampaikan kepada Gandini. Anak Ki Rekso itu menanggapinya dengan sangat enteng, bahkan terkesan tidak peduli. Sementara di dalam penjara, Rinca dan Jakul sedang harap-harap cemas menunggu berita selanjutnya dari pengirim berita yang tidak mereka ketahui dari siapa. Ada, Jako. Ki Rinca. Coba aduk lagi makananmu sampai ke bawah. Tidak ada, Ki. Mungkin di dalam makanan Ki Rinca. Ya. Mungkin juga di dalam makananku ini. Wah, tidak ada, Jako. Celaka. Berarti kita harus menunggu lagi, Ki. Ya sudah, kita makan saja. Kalau tidak, nanti kita sakit. Kau mau kemana, Nindya? Ki, saya mau menghirup udara malam yang segar. Di dalam kemah ini pengap. Tunggu, Anindya. Pembicaraan kita belum selesai. Pembicaraan apa lagi, Ki Sabrang? Bukankah semuanya saya setuju? Sehingga kita hanya menunggu Jabrik dan Ki Awuk saja lagi. Tapi kita harus mantapkan dulu rencana kita, Nindya. Rencana apa lagi, Ki? Pergi juga dia. Padahal di dalam tenda ini sepi, tidak ada siapa-siapa. Akan aku susul dia. Iya ya. Itu dia. Di sini tenang ya. Ki Sabrang menyusul saya kemari. Tidak apa-apa kan? Iya. Ternyata tempat ini mengasihkan. Apalagi cahaya bulan remang-remang seperti ini. Iya. Gadis ini betul-betul cantik sekali. Cocok sekali kalau dia menjadi permaisuriku di Panggalo nanti. Apalagi yang akan Ki Sabrang bicarakan dengan saya? Masih banyak sekali, Anindya. Bahkan di sini memang cocok. Memang iya cocok tempatnya untuk mengungkapkannya padamu. Banyak? Iya, banyak. Oh, Ki Sabrang, saya kan sudah bilang, saya tidak mau mendengar apa-apa lagi malam ini. Saya sedang letih. Saya ingin sendiri. Tapi ini penting, Anindya. Sangat penting. Bukankah tadi Ki Sabrang sudah bicara hal yang penting pada saya? Iya, betul. Tapi masih ada hal yang sangat penting untuk aku bicarakan padamu. Oh, berapa banyak lagi hal yang penting yang akan Ki Sabrang bicarakan dengan saya? Oh, banyak sekali. Oh, banyak sekali? Iya. Kalau begitu kita bicara besok saja. Bagaimana kalau aku bicara sebagian saja malam ini? Tidak. Terlampau banyak, Ki Sabrang. Besok saja. Kalau seperempatnya bagaimana? Masih terlampau banyak, Ki. Bagaimana ya? Bagaimana kalau satu masalah saja? Masih menolak? Ya, kalau satu masalah, apa boleh buat? Terima kasih ya. Aku akan bicara apa ya? Atau aku bicara tentang perasaanku pada gadis ini? Ayo Ki Sabrang, bicara. Saya sudah siap untuk mendengarkan. Kau tahu kan tentang kerajaan Panggalo? Ki Sabrang bicara apa? Maksudku bukan. Ini maksudku setiap kerajaan tentu ada rajanya kan? Ki Sabrang, kenapa Ki Sabrang bicara aneh malam ini? Iya, aku kok bicara aneh? Aduh, kenapa jadi begini? Ki Sabrang. Iya ya. Sudah selesai bicara pada saya? Belum mulai kok. Ya, mulailah. Sebuah kerajaan tentu pasti ada seorang raja yang memerintah, seperti kerajaan Panggalo. Di sana ada seorang raja yang memerintah. Raja itu tidak lain adalah Batara. Namun sebenarnya salah. Bukan dia yang seharusnya menjadi raja. Tapi aku.
Kita semua juga kan sudah sepakat bahwa kalau Panggalo jatuh ke tangan kita, maka Ki Sabrang yang akan menjadi raja di sana. Iya. Maksudku, seorang raja tentu ada permaisurinya kan? Ya, sudah pasti begitu. Yang aku mau menjadi permaisuri Panggalo adalah kau, Anindya. Saya? Iya. Oh, Ki Sabrang, bukankah seorang permaisuri berarti adalah istri seorang raja? Betul. Jadi maksud Ki Sabrang, saya akan menjadi istri Ki Sabrang nanti? Kau akan jadi istriku, Anindya. Kau akan jadi permaisuri kerajaan Panggalo. Kau akan disanjung dan disembah oleh seluruh rakyat kerajaan Panggalo. Kau akan hidup di dalam sebuah kerajaan lengkap dengan segala kemewahan-kemewahannya. Kalau hanya hidup di dalam sebuah kerajaan, aku sudah pernah menikmatinya. Tapi kalau... Ini kesempatanmu, Anindya. Kesempatanmu menunjukkan pada Wulandari bahwa kau sanggup menggantikan kedudukannya di Panggalo. Kesempatanku. Ya, memang ini kesempatanku untuk menunjukkan pada Wulandari. Hanya aku tidak mau kalau aku harus menjadi istri laki-laki tua ini. Kau mau kan, Anindya? Melihat kecantikan wajahmu, kau memang cocok untuk menjadi seorang permaisuri sebuah kerajaan. Sayang kan kalau kau menolaknya? Saya belum bisa memberikan jawabannya sekarang, Ki. Belum bisa? Bukankah sebentar lagi aku akan menjadi Raja Panggalo, Anindya? Itu kan baru rencana kita, Ki Sabrang. Penyerangan terhadap Panggalo saja belum kita mulai. Aku biasa kerja dengan cara seperti ini, Anindya. Walau semua belum berjalan, aku sudah siapkan semuanya. Sehingga kalau tiba saatnya, kita hanya tinggal menjalankannya saja. Nah, apalagi tinggal kita menentukan hari perkawinan kita, Anindya. Soal perkawinan bukanlah soal sepele bagi saya, Ki. Soal perkawinan adalah soal hidup mati saya. Sehingga saya perlu waktu untuk memikirkannya, Ki. Kita sudah tidak punya waktu lagi, Anindya. Kau harus segera memutuskannya. Maaf, Ki. Saya tidak bisa tergesa-gesa. Menunggu apa lagi? Menunggu perasaan saya tenang untuk memutuskannya. Anindya. Ki Sabrang, saya harap Ki Sabrang meninggalkan saya sendiri. Saya sedang tidak mau diganggu malam ini. Ayolah, aku mohon. Sekali lagi, aku mohon dengan sangat. Baiklah. Tapi besok aku tunggu jawabanmu, Anindya. Dan aku berharap jawabanmu itu tidak mengecewakan aku. Ya, saya belum tahu apa jawaban saya pada Ki Sabrang. Pergilah. Jangan ganggu saya dulu. Baik. Kanjeng Rana. Kau Dayang? Sembah saya haturkan ke hadapan Kanjeng. Duduklah di sini, Dayang. Baik, Kanjeng. Sudah lama kau berdiri di sana itu, Dayang? Sejak Kanjeng pertama kali duduk di sini. Jadi kau mendengar apa yang dibicarakan oleh Ki Sabrang tadi? Maaf, Kanjeng Rana. Saya bukan mencuri-curi pembicaraan Kanjeng dengan Ki Sabrang. Tapi kebetulan terdengar oleh saya. Oh, begitu. Maaf, Kanjeng. Sekali lagi saya mohon maaf. Tidak apa. Bahkan aku senang kau bisa mendengarnya. Karena aku ingin minta pendapatmu. Tentang Ki Sabrang itu, Kanjeng? Iya, betul. Apakah Kanjeng Rana bersedia menjadi istrinya? Aku sudah banyak dikecewakan oleh laki-laki, Dayang. Bahkan terakhir Adirapa, laki-laki yang aku cintai, tewas ditikam oleh Gandini. Sehingga akhirnya, aku tidak peduli lagi siapa yang akan menjadi suamiku. Yang penting, aku tidak hidup sebatang kara seperti sekarang ini lagi. Jadi Kanjeng Rana tidak mencintai Ki Sabrang? Aku tidak tahu, Dayang. Tapi rasanya tidak ada yang menarik di dalam diri Ki Sabrang. Sehingga aku bisa tertarik untuk jadi istrinya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di Apakah channel kau mempunyai Memori pendapat tentang 80? laki-laki tua ini, Dayang? Maaf, Kanjeng Rana. Apakah saya pantas menyampaikan pendapat saya ke hadapan Kanjeng Rana? Ya, tentu saja pantas. Kenapa tidak? Maaf, Kanjeng Rana. Saya hanya seorang Dayang, sedangkan Kanjeng Rana... Dayang, aku bukan lagi adik seorang raja. Aku sekarang adalah manusia biasa. Kedudukanku denganmu tidak ada bedanya, Dayang. Nah, ayolah, katakan pendapatmu tentang laki-laki tadi. Apakah Kanjeng Rana bersedia menjadi istri Ki Sabrang? Sudah berapa kali aku mengalami kekecewaan di dalam percintaan, Dayang. Sehingga rasanya aku harus menerima tawaran Ki Sabrang untuk jadi istrinya. Bagaimana menurutmu, Dayang? Ya, apa boleh buat, Kanjeng Rana? Karena itu adalah pilihan Kanjeng Rana sendiri. Perasaanku sudah agak tumpul untuk bisa dengan cepat menilai seseorang. Apalagi untuk kepentingan diriku sendiri.
Ilmu yang aku dapat dari kerajaan atas angin tentang hal itu sudah banyak susut, Dayang. Sehingga aku ingin mendengar pendapatmu yang sejujurnya, supaya aku tidak salah dalam hidupku nanti. Baiklah Kanjeng Rana, kalau Kanjeng ingin mendengarkan pendapat saya. Namun sebelumnya, saya beritahu pada Kanjeng Rana bahwa seluruh ilmu yang Kanjeng Rana dapatkan dari kerajaan atas angin akan hilang perlahan-lahan. Semakin banyak Kanjeng mempergunakannya, semakin banyak pula berkurang ilmu tersebut di dalam diri Kanjeng. Baik ilmu kedikjayaan maupun ilmu dalam yang lain. Walau bila dibandingkan dengan orang lain, ilmu Kanjeng Rana masih terasa hebat dibandingkan dengan mereka. Tapi suatu saat akan hilang sama sekali, Kanjeng. Oh, betulkah apa yang kau katakan itu, Dayang? Tapi kenapa bisa hilang begitu? Karena Kanjeng Rana mendapatkannya tidak dengan berlatih seperti mereka. Kanjeng Rana mendapatkan ilmu itu begitu tiba-tiba, ketika Kanjeng Rana diangkat menjadi warga kerajaan atas angin. Sehingga ilmu-ilmu orang atas angin Kanjeng Rana kuasai dalam seketika. Dan setelah Kanjeng Rana kembali ke bumi ini, maka ilmu itu pun secara perlahan-lahan menjadi sirna, Kanjeng. Tapi Kanjeng Rana tidak usah khawatir. Saya akan datang setiap saat bila Kanjeng Rana butuhkan. Kanjeng Rana tinggal memanggil saya saja. Saya akan tetap menghargai Kanjeng Rana sebagaimana kedudukan Kanjeng Rana di kerajaan atas angin dulu. Terima kasih atas kesediaanmu, Dayang. Jangan Kanjeng Rana mengucapkan terima kasih, karena saya tetap akan mengabdi kepada Kanjeng Rana. Baik. Lalu katakan dengan jujur pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Ki Sabrang itu. Dia bukanlah laki-laki yang baik untuk dijadikan suami, Kanjeng. Kenapa begitu, Dayang? Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan rasa cintanya pada Kanjeng Rana hanya karena Kanjeng cantik. Tapi suatu saat bila ada yang lebih cantik lagi, dia akan meninggalkan Kanjeng Rana. Kalau begitu, aku akan menghindar dari dia. Tapi aku akan tetap berperang menghadapi orang-orang Panggalo. Sebaiknya tidak usah, Kanjeng Rana. Kanjeng Rana tidak usah ikut campur dalam pertikaian ini. Aku akan membalaskan sakit hatiku dulu pada Wulandari. Baru aku mengundurkan diri, Dayang. Kalau Kanjeng Rana mau, tidak usah menantang Wulandari di dalam pertempuran dengan Panggalo. Cukup Kanjeng Rana datang pada Wulandari di Telaga Sore, karena dia ada di sana, Kanjeng. Aku ingin disaksikan oleh banyak orang, bukan perkelahian sepi yang tidak dilihat oleh siapa-siapa. Terserah semua kepada Kanjeng Rana. Bahwa Ki Sabrang mencoba membujuk Anindya untuk menjadi istrinya. Bahkan Ki Sabrang menjanjikan kepada gadis cantik itu kedudukan seorang permaisuri bila mereka berhasil merebut tampuk kekuasaan di kerajaan Panggalo. Hal itu membuat Anindya menjadi ragu-ragu. Apalagi Ki Sabrang mengaitkan pembalasan dendam terhadap Wulandari. Sehingga Anindya sudah menjanjikan untuk memberikan jawaban pada keesokan hari. Ketika Ki Sabrang sudah pergi, maka tiba-tiba Dayang pengasuh yang menjaga Anindya selama tinggal di kerajaan atas angin hadir di hadapannya. Dayang pengasuh itu memberikan pendapatnya mengenai diri Ki Sabrang kepada Anindya. Sehingga Anindya menjadi sadar. Anindya yang selama tinggal di kerajaan atas angin bernama Rana Dewi termenung lama. Ketika Dayang pengasuhnya mengatakan bahwa ilmu yang didapatnya selama berada di kerajaan atas angin mulai hilang perlahan-lahan. Walau bila dibanding dengan ilmu orang lain yang ada di muka bumi ini masih tergolong tinggi. Namun ilmu itu pada suatu saat akan hilang sama sekali. Sementara itu di dalam penjara Tegal Sari, orang-orang di dalam penjara itu semakin gelisah. Mereka sudah tidak sabar menunggu kesempatan untuk melarikan diri dari dalam penjara. Sepagi ini Ki Sabrang sudah muncul. Pasti dia akan menanyakan jawabanku. Aku akan memberikan jawaban sesuai apa yang telah dikatakan oleh Dayang pengasuhku tadi malam. Bagaimana, Anindya? Baik, Ki Sabrang. Jadi tidurmu nyenyak tadi malam? Ya, nyenyak sekali. Boleh aku duduk di sini? Kenapa tidak? Terima kasih. Tampaknya dia sudah bersiap-siap untuk bertanya padaku. Anindya? Iya, Ki. Aku tahu kau belum tidur sejak malam tadi. Tapi pagi ini kau tetap tampak cantik. Iya, saya hanya sempat tidur sedikit. Iya, rasanya memang begitu. Bagaimana? Tentang apa, Ki Sabrang?
Tentang persoalan tadi malam? Oh, bukan itu. Aku hanya ingin mendengarkan pendapatmu tentang keadaan pasukan yang sedang kita siapkan untuk menghadapi kerajaan Panggalo. Saya rasa kita harus meminta bantuan pada kerajaan Dharmasraya untuk bisa menggempur Panggalo. Karena Panggalo adalah sebuah kerajaan yang tangguh untuk bisa kita hancurkan. Kau tahu caranya, Nindya? Ya, tentu tahu, Ki Sabrang. Bagaimana? Kita harus mendekati Raden Wangsadirja dan membujuknya untuk bisa berpihak pada kita. Raden Wangsadirja. Aku rasa aku akan gagal untuk mendekati Raden Wangsa. Bagaimana kalau kau saja, Nindya? Kalau memang semua menghendaki saya untuk membujuk Raden Wangsa, saya akan lakukan, Ki Sabrang. Bagus. Kalau begitu, akan aku bicarakan dengan kawan-kawan yang lain. Bila mereka sudah kembali kemari ya. Iya, silahkan Ki. Saya mau tidur dulu. Ya, silahkan. Selamat tidur. Semoga kau bisa tidur dengan nyenyak. Iya, terima kasih. Aku pergi dulu, Nindya ya. Iya, Ki. Aneh. Ki Sabrang tidak menanyakan apa jawabanku tentang tawaran padaku untuk menjadi istrinya. Malah dia menanyakan keadaanku. Apakah aku sehat atau sakit? Lalu dia bicara hal lain yang tidak ada hubungannya dengan urusan tadi malam. Ternyata ada yang pengasuhku salah menilai Ki Sabrang. Laki-laki tua itu ternyata sangat baik. Nah, Awuk, bagaimana? Berita apa yang kau bawa? Ayo, bicara Ki Awuk. Tunggu, aku melepaskan letihku dulu. Rupanya perjalananmu cukup jauh kali ini ya? Iya, aku mengambil jalan memutar. Karena jalan yang biasa aku tempuh dijaga rapat oleh pasukan Panggalo. Iya, mereka berjaga-jaga di sepanjang jalan menuju ke hutan ini. Sudah hilang letihmu? Ki Sabrang, rupanya Ki Sabrang sudah tidak sabar lagi mendengarkan berita yang aku bawa ini. Iya, aku memang sudah tidak sabar, Ki Awuk. Aku sudah ingin cepat-cepat menjadi raja di Panggalo. Baik, Ki. Keadaan ibu kota Panggalo tenang seperti biasa. Bahkan para petinggi kerajaan Panggalo tidak tampak cemas betul menghadapi huru-hara yang kita timbulkan ini. Karena mereka seperti sudah tahu saja bahwa kekacauan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh pasukan Dharmasraya. Ya, aku sudah menduga bahwa suatu saat mereka akan tahu bahwa kekacauan yang kita timbulkan bukan dari kerajaan Dharmasraya. Hanya saja mereka belum tahu dari mana dan siapa penyebab semua kekacauan ini. Dan apakah Batara tetap memimpin pasukan Panggalo di seluruh kerajaan? Tidak. Bahkan Batara sudah pergi meninggalkan Panggalo. Bagus. Ini kesempatan kita untuk menyerbu Panggalo. Tunggu dulu, Jabrik. Dengan tidak ada Batara di kerajaan itu, bukan berarti kerajaan itu mulai lemah. Bahkan kerajaan itu tetap kokoh. Karena Panggalo mempunyai petinggi-petinggi kerajaan yang cakap. Kebanyakan dari mereka adalah bekas komandan pasukan Singasari yang tidak kembali ke tanah Jawa. Bahkan yang harus kita waspadai, bahwa Panggalo mempunyai suatu pasukan khusus yang sangat hebat dan ganas di dalam peperangan. Cukup lengkap berita yang kau bawa, Ki Awuk. Dan sekarang, saatnya kita menyerbu Panggalo. Jangan dulu. Kita harus bersabar, Jabrik. Karena lawan yang kita hadapi ini bukanlah lawan yang ringan. Iya, betul juga. Lawan yang kita hadapi ternyata lawan yang berat. Kita harus mencari bantuan untuk menghadapi mereka. Siapa kira-kira yang bisa membantu kita, Ki Sabrang? Nanti aku beritahu kalian kalau sudah berhasil. Jadi kami belum boleh tahu sekarang? Ya, nanti kalian juga akan tahu. Aku curiga pada Ki Sabrang. Sudah sering betul kalau sore begini dia pergi sendirian ke arah sana, Ki Awuk. Jangan-jangan Ki Sabrang sedang menghimpun kekuatan lain untuk menghadapi kita. Aku rasa tidak. Kita harus tetap mencurigai dia, Ki Awuk. Kita tidak perlu mencurigai Ki Sabrang. Percayalah. Betul. Tapi aku merasa perlu untuk mengetahui kemana Ki Sabrang itu pergi. Hei! Kemari kalian! Aki Jabrik memanggil saya. Ada tugas untuk kalian laksanakan. Siaga Ki Jabrik. Kalian berdua ikuti kemana Ki Sabrang pergi. Tapi ingat, jangan kalian menyerang Ki Sabrang. Hanya mengawasinya saja dari jauh. Lalu kalian laporkan kepadaku. Siap, Ki Jabrik.
Kau membuat persoalan baru, Jabrik. Aku hanya ingin supaya perjuangan kita ini tidak dikotori oleh Ki Sabrang. Kalau ternyata Ki Sabrang tidak berbuat seperti yang kau tuduhkan, bagaimana? Ya, malah jadi bagus. Kita tidak akan saling mencurigai lagi. Sudah 1 hari 1 malam kita berkuda, Lambi. Iya, tapi masih belum juga Ki Sabrang tersusul oleh kita. Iya, benar. Hari sudah kembali sore. Kita masih berada di atas punggung kuda ini. Bahkan kita sudah mulai merasa lelah. Mungkin Ki Sabrang punya ilmu yang tinggi, sehingga dia tidak bisa merasa lelah. Iya, mungkin. Ya. Tahan kudamu, Lambi, tahan. Ada apa, Bongka? Rasanya kita salah jalan. Kita berhenti dulu di sini. Baik. Kau lihat, Lambi. Suasana hutan ini aneh. Aku melihat tempat ini jadi merinding. Hutan ini penuh kabut. Padahal hutan di sebelah sana masih terang benderang terkena cahaya matahari sore. Kita tidak bisa melihat Ki Sabrang di depan kita. Mungkin kita salah jalan. Oh iya, kita salah jalan. Mari kita kembali. Hah? Jalan yang kita lalui tadi hilang. Celaka Bongka. Kita kehilangan jalan. Mari kita berjalan kaki. Kau lihat orang itu, Lambi? Seorang perempuan. Aneh, tiba-tiba jalan ini ada lagi. Jalan, perempuan itu berdiri di ujung jalan ini. Mari kita tanyakan pada dia, kemana kita harus berjalan. Iya. Biarkan saja kuda-kuda kita di sini merumput. Iya. Perempuan ini masih muda. Dia seperti sedang menunggu seseorang, Bongka. Rambutnya panjang sekali. Sayang dia membelakangi kita, sehingga kita tidak bisa melihat wajahnya. Mari kita tanya dia. Iya. Maaf, Nyai. Aduh, perempuan ini cantik sekali. Betul, Bongka. Perempuan ini cantik sekali. Kisanak berdua mau apa? Kami tersesat, Nyai. Kami ingin bertanya pada Nyai, kemana jalan keluar dari hutan ini? Hutan? Ini bukan hutan, tapi ini sebuah desa. Aneh. Kenapa hutan ini tiba-tiba menjadi sebuah desa, Bongka? Kisanak berdua tidak usah bingung. Kisanak tadi bukan masuk ke hutan, tapi Kisanak masuk ke sebuah desa. Perhatikan, orang-orang desa ini masih berjalan di jalan desa, walau hari sudah menjelang senja. Apakah betul yang aku lihat ini, Lambi? Orang-orang berjalan di jalan desa. Aku juga melihat orang-orang berjalan di jalan desa ini, Bongka. Aneh. Betul-betul aneh. Tidak ada yang aneh. Hanya Kisanak berdua saja yang salah lihat tadi. Apa nama desa ini, Nyai? Sendang Karang. Dan Nyai ini siapa? Aku penduduk desa ini. Namaku Rompang. Anindya mulai ragu-ragu terhadap pendapat yang dikemukakan Dayang pengasuhnya. Ia perlahan-lahan mulai tertarik pada Ki Sabrang karena sikap Ki Sabrang yang begitu simpatik terhadap dirinya. Apalagi Ki Sabrang tidak menanyakan tentang kesediaan Anindya untuk menjadi istrinya. Sehingga atas bujukan Ki Sabrang, Anindya bersedia menemui Raden Wangsadirja untuk membujuk bergabung bersama mereka menumbangkan Batara di kerajaan Panggalo. Sementara itu Ki Sabrang pergi menunggang kuda entah kemana. Hal itu membuat Ki Jabrik menjadi curiga, sehingga dia mengutus 2 orang anak buahnya yang bernama Bongka dan Lambi untuk mengikuti kemana Ki Sabrang pergi. Setelah kedua orang itu menempuh perjalanan sehari semalam, keduanya sampai di sebuah hutan yang angker. Hutan itu bernama Sendang Karang. Bahkan anehnya, tiba-tiba saja hutan itu berubah bentuk menjadi sebuah desa yang ramai. Kemana kami harus pergi, Nyai? Rompang. Iya, Nyai Rompang. Kemana kami harus berjalan? Supaya kami bisa menemukan jalan keluar dari desa ini. Kisanak berdua mau kemana? Kami mau keluar desa ini. Jadi kami ingin tahu di mana batas desa. Apa nama desa ini tadi? Sendang Karang. Oh, Sendang Karang. Iya. Kalau mau keluar desa, Kisanak Anda berdua terus saja sekarang berjalan masih ke sana. mendengarkan Maka Sandiwara Kisanak akan Radio di menemukan channel batas Memori Terima kasih, 80. Nyai Rompang. Ayo, Lambi. Iya. Siapa yang berdiri di ujung jalan ini ya? Perempuan atau laki-laki?
Mataku kurang awas di dalam cahaya bulan yang remang-remang seperti ini. Perempuan itu ternyata Mak Rompang. Sudah hampir tengah malam, baru aku bisa menemukan Mak Rompang. Mak Rompang? Kau Sabra. Betul, Mak. Bagaimana perkembangan gadis yang sedang kau dekati itu? Anindya sudah mulai mau dengan aku, Mak Rompang. Dia tidak kaku lagi seperti dulu. Berarti kau jalankan petunjuk-petunjuk yang aku berikan? Iya, Mak. Oh, gadis itu cantik. Sayang tidak ada tai lalat di tepi bibirnya. Kau ada, maka dia pasti bagianku, Sabra. Iya, Mak Rompang. Aku tidak akan mengambil hak Mak Rompang. Tapi malam ini Mak Rompang tampak sangat cantik. Aku secantik ini karena cita-citaku sudah tercapai. Desa Mentilin sudah aku hancurkan. Banyak korban yang tewas karena seranganku. Dan bagi penduduk desa yang selamat, mereka pergi mengungsi ke Tegalsari. Betul berita itu, Mak Rompang? Kalau kau tidak percaya, datang saja sendiri ke Mentilin, supaya kau bisa menyaksikan bagaimana desa itu hancur aku hajar. Sehingga desa itu akan menjadi hutan seperti Sendang Karang ini. Oh, bagus. Bagus kalau begitu. Dan tentu Gandini juga ikut hancur bersama penduduk desa yang lain. Tidak. Gandini masih hidup. Dia kini berada di Tegalsari dan memerintah di sana. Kenapa dia tidak dihancurkan sekaligus, Mak Rompang? Iya, aku memang berniat begitu. Belum waktunya aku bertindak kasar begitu terhadapnya. Tapi kau jangan khawatir. Saatnya untuk itu pasti datang. Tapi Mak Rompang... Jangan kau pikirkan hal itu lagi. Kini teruskan perjuanganmu untuk bisa menaklukkan Panggalo. Tapi ingat, Wulandari tetap bagianku nanti. Iya, Mak. Aku mohon restu. Iya, dan ini untukmu. Apa ini, Mak Rompang? Ramuan untuk penakluk hati Anindya. Kalau dia masih juga belum mau padamu, maka masukkan ramuan ini ke dalam minumannya. Pasti dia akan tergila-gila padamu, Sabra. Terima kasih, Mak Rompang. Dapat aku ramuan yang aku tunggu-tunggu selama ini. Dengan ramuan ini, maka nanti pun Anindya akan takluk padaku. Pulanglah kau ke perkemahanmu, karena orang-orang di sana sedang menunggumu. Iya, Mak Rompang. Tapi Mak Rompang sangat cantik malam ini. Kalau tidak kualat, mau aku melamar Mak Rompang untuk jadi istriku, bila dia tetap secantik sekarang ini. Lambi, sudah hampir tengah malam. Tapi kita masih berada di dalam desa ini. Kita tidak menemukan jalan keluar desa. Aku juga bingung, Bongka. Kemana sebenarnya jalan keluar desa Sendang Karang ini? Perempuan yang bernama Rompang sudah tidak kita temukan sejak senja tadi. Tentu dia sudah tidur di rumahnya. Wah, sayang kita tidak tahu yang mana rumahnya. Kalau tidak, kita bisa menumpang tidur di rumah gadis cantik itu. Sebenarnya mudah untuk mencari rumah gadis cantik itu. Karena rumah di dalam desa ini jarang. Tidak serapat rumah di Tegalsari. Bagaimana kalau kita cari rumah Nyai Rompang itu? Tampaknya kau suka pada gadis itu, Lambi. Oh, siapa yang tidak suka pada gadis secantik dia, Bongka? Dan aku yakin kau pun suka padanya, iya kan? Aku suka juga. Tapi aku agak curiga pada dia. Curiga? Kenapa? Wajah gadis itu pucat, seperti mayat. Ada saja kau, Bongka. Betul. Aku yakin. Tadi kita telah bertemu dengan siluman. Mari kita buktikan. Apakah dia itu siluman atau manusia biasa? Caranya kita cari rumahnya. Lalu kita lihat dia dengan teliti. Ada-ada saja kau, Lambi. Bongka, iya. Pelita di dalam rumah itu masih menyala. Mana? Rumah di hadapan kita ini kan cuma satu, Bongka. Tidak ada lagi rumah selain rumah itu. Aku tidak melihat rumah yang dikatakan Lambi. Sudah tampak olehmu? Belum. Itu. Oh, itu. Iya. Aneh. Kenapa tadi aku tidak melihat rumah itu, Lambi? Aku juga merasa aneh. Kenapa kau tidak melihatnya? Padahal rumah itu persis di depan kita. Mari kita ketuk pintu rumah itu. Siapa tahu itu rumah adalah rumah Nyai Rompang. Ayo. Kalau memang rumahnya Rompang, kau mau apa? Ya, di samping untuk membuktikan bahwa dia itu siluman atau bukan. Seperti perjanjian kita tadi. Aku juga ingin menumpang tidur di rumah itu. Aku sudah letih. Ayolah, aku juga sudah letih sekali. Siapa yang akan mengetuk pintu itu? Kau atau aku? Kau saja. Baik, baik. Dan kalau ternyata rumah ini adalah rumahnya Rompang, kau jangan iri padaku. Tidak perlu aku iri. Ayo ketuk pintu rumah itu. Ya, baik, baik. Tidak ada jawaban.
mereka tidak mendengar ketukanku. Mungkin ketukanmu kurang keras. Nah, mungkin juga. Siapa? Nah, suara perempuan, Bongka. Siapa di luar? Aku, Aku siapa? Lambi. Siapa ya? Nah, dia datang kemari membukakan pintu ini, Bongka. Tapi kan belum tentunya Rompang itu. Kita lihat saja nanti. Kau? Nah, Bongka, apa kataku? Dia bukan? Kenapa kalian diam? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kami kemalaman, Nyai. Apakah boleh kami menginap di rumahmu ini, Nyai Rompang? Oh, begitu. Boleh saja. Ayo masuk. Iya, Angin di iya. luar agak kencang. Nanti kalian sakit. Iya. Terima kasih. Ayo, Bongka, kita masuk. Silakan. Kalian mau tidur di mana saja boleh. Rumah ini kamarnya ada 3. Iya, di sini saja juga sudah cukup. Ya, terserah kalian saja. Dia duduk di hadapan kita, Lambi. Perhatikan sekarang baik-baik, Bongka. Apakah wajah perempuan itu pucat seperti mayat? Malam begini tidak bisa aku lihat dengan jelas. Tapi aku masih tetap curiga pada perempuan ini. Kenapa kalian berbisik-bisik? Oh iya, aku lupa. Kalian pasti ingin minum minuman hangat. Tidak usah. Kami sudah ingin tidur. Kami letih sekali. Hanya kami ingin minta izin pada kedua orang tuamu, Nyai Rompang. Maaf, Kisanak. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Oh, aku tidak tahu. Sudahlah, tidurlah. Hari sudah larut malam. Oh iya. Oh, Kisanak belum tidur. Sedangkan kawan Kisanak ini sudah pulas. Mataku belum mengantuk. Maaf, sejak kita berkenalan di ujung jalan tadi sore, Ya, aku belum mengetahui siapa Kisanak ini. aku tadi sudah menyebutkan namaku. Mungkin Nyai lupa. Kalau begitu aku memang lupa. Siapa nama Kisanak tadi? Aku bernama Lambi. Dan kawanku yang tidur itu bernama Bongka. Oh, Lambi. Iya. Kalau melihat wajah Kisanak, pasti Kisanak lebih tua dariku. Boleh aku panggil dengan sebutan kakak? Oh, boleh. Tapi berapa umurmu, Nyai? Aku berumur 16 tahun, kakak. Betul kalau begitu. Aku berumur 20 tahun. Jadi aku lebih tua darimu. Kakang Lambi berasal dari mana? Aku berasal dari Panggalo. Oh, cukup jauh kampung halaman kakang rupanya. Lumayan. Gadis ini tambah cantik saja aku lihat. Bongkar rugi, dia tidur. Dia tidak menyaksikan kecantikan wajah Nyai Rompang ini. Kakang Lambi sudah punya istri? Istri? Siapa yang mau pada pemuda seperti aku ini? Kakang sangat tampan. Tentu banyak gadis yang mengejar-ngejar kakang. Kau ini ada-ada saja, Rompang. Aku bicara sungguh-sungguh, kakang. Apa iya aku tampan? Rasanya tidak. Bahkan si Bongka itu jauh lebih tampan bila dibandingkan dengan aku. Kenapa kakang Lambi diam? Kakang sudah mengantuk ya? Tidak. Kalau tidak, bagaimana kalau kita duduk-duduk di luar? Di luar? Apakah kau tidak masuk angin nanti? Angin malam tidak baik untukmu. Aku sudah biasa duduk di luar di tengah malam begini. Apalagi semenjak kedua orang tuaku meninggal. Ayo kakang, bulan sabit cahayanya bagus sekali malam ini. Baiklah. Malam ini aku akan mendapat kesempatan yang jarang aku temui. Bahwa Bongka dan Lambi dalam tugas mereka mengikuti Kisabrang, akhirnya sampai di hutan Sendang Karang. Bahkan mereka di sana bertemu dengan Mak Rompang yang masih muda dan cantik sekali. Mereka tidak lagi menemukan hutan di sana. Yang mereka lihat hanyalah sebuah desa kecil yang menurut keterangan Mak Rompang, desa itu bernama Sendang Karang. Anak buah perampok harimau kumbang yang bernama Lambi dan Bongka menerima saja keterangan perempuan iblis itu. Karena mereka belum pernah mendengar cerita tentang hutan angker itu sejak kecil. Karena kedua laki-laki tersebut masih sangat muda untuk bisa tahu tentang sejarah desa Sendang Karang. Kira-kira 60 tahun yang lalu. Sehingga keduanya tidak tahu sedang berada di mana. Bahkan kedua laki-laki muda itu menginap di sebuah rumah yang dihuni oleh Mak Rompang. Ketika hari masih sangat malam, Lambi mau saja diajak Mak Rompang untuk duduk di luar rumah sambil menikmati malam yang remang-remang terkena cahaya bulan sabit. Sementara kawannya yang bernama Bongka sudah tidur nyenyak sekali.
kau sering duduk malam-malam begini di sini, Nyai Rompang? Sering. Misalnya kalau hatiku sedang susah, atau kalau hatiku sedang senang seperti malam ini. Jadi kau senang rupanya duduk bersamaku di halaman rumah tengah malam begini? Hati gadis mana yang tidak senang duduk berdampingan bersama seorang pemuda yang gagah seperti Kakang Lambi ini? Kau bicara dari dalam hatimu? Kakang belum pernah duduk bersama dengan seorang gadis seperti malam ini? Belum, Nyai. Sehingga Kakang sangat merasa senang bisa berdampingan duduk seperti ini bersama dengan Nyai Rompang. Apakah kau sudah lama tinggal di desa Sendangkarang ini, Nyai Rompang? Aku lahir dan dibesarkan di desa ini, Kakang. Oh iya. Sehingga aku tahu seluk-beluk desa ini. Kalau begitu, besok pagi kau bisa menunjukkan jalan untuk aku dan kawanku keluar dari desa ini. Tentu bisa, Kakang. Apakah Kakang besok pagi akan pergi meninggalkan desa ini? Iya, karena Kakang harus kembali ke Panggalo. Apakah Kakang tidak bisa menunda keberangkatan Kakang itu? Kenapa begitu, Nyai? Kalau Kakang pergi, iya, aku tentu akan kesepian. Aku akan kembali lagi kemari, Nyai, bila tugasku sudah selesai. Betul? Betul. Apakah kepulangan Kakang ke Panggalo bisa ditunda? Ditunda? Berapa lama, Nyai? Ya, 1 minggu lagi. Jangan. Nanti Baginda Prabu Panggalo marah pada Kakang. Siapa Raja Panggalo itu, Kakang? Raja Panggalo itu bernama... apakah aku membohongi saja gadis ini? Aku bohongi saja. Dia tidak akan tahu. Siapa nama Raja Panggalo itu, Kakang? Baginda Prabu itu bernama Jabrik. Jabrik? Iya. Apakah Baginda Prabu Jabrik itu seorang raja yang pemarah? Baginda Jabrik itu bijaksana. Tapi bila kita melanggar tugas yang diberikan oleh beliau, maka Baginda Jabrik pasti marah. Misalnya? Misalnya aku berlama-lama di sini, maka aku akan mendapat hukuman, Nyai. Oh, begitu. Bagaimana kalau 5 hari lagi Kakang pulang? Terlampau lama, Nyai. Kalau 4 hari lagi? Jangan. 3 hari lagi? Jangan, terlampau lama. Kalau 1 hari lagi, tidak apa-apa. Jadi, Kakang Lambi akan menambah 1 hari lagi tinggal di desa ini? Ya, demimu, Nyai Rompang. Aku bersedia tinggal 1 hari lagi di sini. Terima kasih, Kakang Lambi. Bongka, bangunlah. Siapa yang memanggilku? Aku yang memanggilmu. Siapa Nini? Kenapa Nini membangunkanku? Aku bernama Nini Jatisuli. Nini Jatisuli? Rasanya aku tidak kenal pada Nini. Tentu saja kau belum kenal aku, karena kita baru kali ini bertemu. Apa maksud Nini membangunkanku? Aku ingin menyelamatkan nyawamu, karena kau sekarang dalam bahaya. Bahaya? Aku sedang tidur di rumah ini, kenapa aku dalam bahaya? Karena pemilik rumah ini akan membunuhmu. Pemilik rumah ini kan cuma seorang gadis remaja. Dan apa salahku sehingga dia ingin membunuhku? Tidak ada. Tapi dia memang seorang perempuan berbahaya. Kalau hanya menghadapi dia, aku tidak takut Nini. Bahkan 10 orang seperti dia itu bukan halangan bagiku. Tapi siapakah Nini ini sebenarnya? Jangan-jangan Nini hanya ingin mengadu domba aku dengan gadis cantik itu. Aku lebih tahu darimu, Bongka. Aku penduduk desa ini. Dan aku kenal betul siapa gadis itu. Sudahlah Nini. Aku mau tidur. Aku masih mengantuk. Sebaiknya kau tahan dulu rasa kantukmu. Lalu? Kumpulkan barang-barangmu. Siapkan kudamu. Dan tinggalkan desa ini. Nini, kenapa Nini memaksaku? Karena nyawamu sedang terancam, Kisanak. Kalau begitu, yang harus Nini beri peringatan bukan aku, tapi kawanku. Karena dia sejak tadi yang selalu berdampingan dengan Nyai Rompang. Kawanmu tidak dalam bahaya. Hanya Kisanak saja yang dalam bahaya. Nini, aku tidak percaya. Kalau gadis seperti itu bisa mencelakakan aku. Kalau Kisanak tidak percaya, mari kita lihat bagaimana sosok gadis itu yang sebenarnya. Aku tidak percaya. Pergilah Nini, aku masih mengantuk. Silahkan kalau Kisanak mau tidur kembali. Tapi sebelum Kisanak tidur, mari ikuti aku dulu melihat sosok gadis cantik yang bernama Nyai Rompang itu. Baiklah. Ayo,
ikuti aku. Nah, kau lihat siapa itu, Bongka? Aku malu, mereka sedang duduk bermesraan ini. Kenapa harus malu? Kalau mereka melihat kita tentu malu, Nini. Mereka tidak akan melihat kita. Percayalah, Bongka. Betul begitu, Nini. Coba perhatikan. Kini kita sudah berdiri di hadapan mereka. Tapi mereka tidak melihat kita, bukan? Iya, ya. Lalu kita ini sebenarnya ada di mana, Nini? Kita sedang berada di luar jangkauan penglihatan mereka. Aneh. Sudah kau lihat baik-baik, bukan? Sudah, Nini. Mereka sedang duduk berdua saling berpegangan tangan. Nah, kini kau perhatikan Nyai Rompang itu baik-baik, Bongka. Iya. Kenapa bisa begitu, Nini? Lihat saja dulu. Dia belum berubah dalam bentuknya yang utuh. Di dalam pandangan Bongka, perlahan-lahan tubuh Mak Rompang berubah. Dari wajah yang sangat cantik, maka wajah itu mulai berubah keriput. Sehingga Bongka bertambah heran. Sementara Nini Jati Suli sedang mengeluarkan seluruh ilmunya untuk mewujudkan bentuk Mak Rompang yang seutuhnya di hadapan Bongka. Kini Mak Rompang sudah berada dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang sangat keriput dengan mata yang cekung ke dalam. Tatapan mata itu begitu tajam dan kejam. Sedangkan tubuhnya yang bungkuk tampak bertumpu pada tongkat yang selalu dipegang dan dibawa kemana saja dia pergi. Namun tubuh itu seperti menyimpan 1000 kengerian di balik jubahnya yang sudah kumal dan rombeng. Lalu Bongka sangat terkejut ketika melihat jari-jari tangan perempuan aneh itu. Karena seluruh jari tangan itu tumbuh kuku-kuku yang panjang dan hitam. Seolah-olah kuku-kuku itu siap mencengkram lehernya. Lalu kuku-kuku itu menembus urat nadi yang ada di leher Bongka. Sehingga perlahan-lahan Bongka meraba lehernya. Namun tidak lama kemudian, wajah dan tubuh Mak Rompang kembali seperti semula. Wajah yang cantik dengan tubuh yang langsing. Sudah kau perhatikan perubahan bentuk perempuan itu tadi, Bongka? Ya, sudah, Nini. Sangat mengerikan. Perempuan itu sangat berbahaya. Ilmunya sangat tinggi. Kau tidak akan mampu menghadapinya. Nah, cepatlah. Tinggalkan desa ini sebelum pagi hari. Sebelum kau mendapat bahaya. Iya. Baik, Nini. Aku akan kemas barang-barangku. Lalu aku akan tinggalkan desa ini. Hanya aku tidak tahu harus berjalan kemana untuk bisa keluar dari desa ini. Kau tunggangilah kudamu ke arah sana. Kalau ada kau melihat seorang perempuan berdiri di ujung jalan, arahkan ke sana kuda tungganganmu. Iya. Maka kau akan keluar dengan selamat dari dalam desa Sendang Karang ini. Tapi ingat, Bongka, jangan tegur perempuan yang kau lihat itu. Iya. Semoga kau selamat. Bulan sabit masih tampak samar-samar di balik awan. Desa ini masih sepi, penduduknya masih tidur pulas. Kalau betul keterangan Nini Jati Suli tadi, maka ini kesempatanku untuk keluar dari dalam desa ini. Aku harus menempuh jalan ini, kata Nini Jati Suli. Ya betul, memang ini jalannya. Nah itu, aku sudah melihat samar-samar seorang perempuan berdiri di ujung jalan ini. Bertambah lama, bertambah dekat aku pada perempuan yang berdiri itu. Ayo, kenapa kau meringkik? Kenapa kau berhenti? Kenapa? Kudaku ini seperti ketakutan. Ayo jalan, ayo. Nah, begitu. Iya, ayo jalan terus. Iya. Nah, begitu. Ya, sebentar lagi aku akan melewati perempuan yang berdiri di ujung jalan itu. Dengan terguncang hebat, Bongka duduk di atas kuda yang berlari. Namun Bongka tetap mencoba duduk dengan baik di atas pelana kudanya. Walau kuda itu berlari seperti ketakutan yang luar biasa. Semakin dekat kepada sosok bayangan perempuan yang berdiri di ujung jalan itu, semakin gila kuda Bongka berlari. Kuda itu betul-betul bagaikan terbang. Sehingga ketika Bongka dan kudanya melewati perempuan yang berdiri itu, Bongka hanya melihat sekilas wajah perempuan tersebut. Dan alangkah terkejutnya ia ketika ia melihat wajah perempuan itu adalah wajah perempuan tua renta yang tidak lain adalah Mak Rompang. Hampir saja Bongka terhentak dari atas kudanya karena terkejut. Namun Bongka bisa mengendalikan diri sehingga ia dan kudanya sudah jauh meninggalkan Mak Rompang yang masih saja berdiri di ujung jalan.
Lalu ketika Bongka menoleh ke belakang, maka kembali Bongka terkejut. Dia tidak melihat lagi sosok Mak Rompang. Bahkan desa Sendang Karang pun sudah tidak tampak. Yang ada hanyalah hutan belantara yang sangat lebat. Perlahan-lahan terasa seluruh gunung yang tumbuh di pori-pori Bongka berdiri. Kini Bongka tambah memacu kudanya. Dia ingin jauh sekali dari hutan itu. Dia tidak peduli lagi bagaimana kudanya berlari. Yang penting bagi dirinya bisa menghindar dari hutan yang angker itu. Setelah jauh, Bongka mulai memperlambat lari kudanya. Kemudian dia berhenti ketika melihat sebuah warung. Ayo, diam. Diam. Tenang. Kita sudah jauh dari hutan angker itu. Kau sekarang mulai merebut dan aku akan menunggu di warung itu. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-23 Perempuan di Ujung Jalan. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duterema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.